Shalom, selamat pagi, salam Hyper Grace. Salam Hyper Grace. Topik kita cek. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, topik kita adalah orang Kristen cerdik dan tulus. Mohon maaf kalau terlambat dipromosikan sehingga tidak bisa dilihat di flyer seperti biasa. Bapak Ibu saudara-saudari, tentu kita masih ingat ketika kita masih kecil itu seringkali kita diberi cerita-cerita mengenai kebaikan melalui perumpamaan binatang-binatang. Ya, dan ada satu binatang yang paling beken yang semua orang tahu. Binatang apa itu kalau masa kecil? Kancil ya, itu seluruh Indonesia tahu ya. Ternyata binatangnya sama, kancil. Tapi kancilnya nakal, dia sering apa? Mencuri ketimun ya. Jadi semua sudah lulus ya, semua lulus PAUD, lulus TK. Jadi sudah kenal dengan si kancil ini yang nakal ya. Jadi ternyata kancil adalah binatang yang paling top. Nah, kali ini kita juga akan bicara mengenai 4 ekor binatang, tapi tentu bukan kancil. Ya, ini diungkapkan dalam satu ayat yang menurut saya ayat yang luar biasa, yang diungkapkan oleh Maha Guru kita, minimal Maha Guru saya, yaitu Tuhan Yesus ya. Satu ayat tapi ada 4 binatang. Luar biasa itu menurut saya. Setelah saya kaji lagi, setelah saya pikir-pikir lagi, ini betul-betul ayat yang luar biasa. Pengajarannya cuma dengan satu ayat, tapi ada 4 binatang di dalamnya. Dan itu pun satu kalimat, itu luar biasa sekali. Mari kita lihat ayat yang sudah sangat kita kenal dari Matius. Saya ambilkan dari Matius 10 ayat 16. Saya bacakan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini banyak kali orang dengar, sudah sering kali orang dengar. Tapi mungkin baru sekarang sadar bahwa di dalam satu kalimat itu ada 4 binatang ya. Biasanya yang orang ingat cuma ada berapa? Merpati. 2. Kan? Siapa dengan siapa? Merpati dengan ular. Ya biasanya cuma 2 yang ternyata ada 4 loh. Baru sadar ya. Luar biasa. Setelah saya kaji lagi sebenarnya luar biasa sekali ini. Satu ayat ada 4 binatang dan pengajarannya pun sangat lengkap. Ini sebenarnya mengenai masa yang akan datang setelah Yesus ketika mempersiapkan untuk mengutus para rasulnya dan juga mengutus kita sebenarnya. Jadi istilah teologinya eskatologis, masa yang akan datang, masa di depan. Kalau Bapak Ibu nanti ada kesempatan baca sendiri di rumah, ayat sebelum dan sesudahnya itu banyak ya mengenai bahwa kamu akan dibeginikan, kamu akan dibegitukan. Tapi jangan khawatir ketika kamu diadili, apa yang akan kamu katakan pun tidak perlu repot-repot, itu semua sudah disiapkan dan seterusnya. Tapi pagi ini hanya akan mengenai satu ayat ini saja yang mengenai 4 binatang tadi. Yesus ternyata menggambarkan orang-orang Kristen seperti itu. Orang-orang Kristen seperti domba di tengah-tengah kawanan serigala. Dapatkah domba menyerang balik serigala? Kalau orang lihat tidak ya, karena serigala ini predator istilahnya, dia yang menyerang, selalu dia yang memangsa. Sedangkan si domba, sebenarnya bisa nggak domba melawan serigala? Bisa, tapi kalah. Kalau ditanya bisa nggak? Bisa, tapi pasti kalah ya, karena memang domba tidak tidak dikodratkan untuk melawan, selalu menjadi mangsa. Jadi seperti itu kodratnya, jadi dia tidak bisa melawan. Jadi bayangkan, dapatkah domba menyerang balik serigala?
Bisa sih sebetulnya, tapi pasti kalah. Serigala. Ya. Nah, demikian pula orang-orang Kristen dalam dunia yang begitu jahat tidak dapat menyerang balik sebetulnya. Namun apakah ini berarti bahwa kita sebagai orang-orang Kristen atau pengikut Kristus hanya pasrah ketika dijadikan korban? Apakah tidak ada seorang pun yang membelanya? Nah, ternyata kita tidak boleh jadi domba biasa. Itu yang diminta oleh Yesus. Tidak boleh jadi domba biasa. Kenapa? Nanti kita lihat domba yang seperti apa. Kalau domba yang tidak biasa berarti domba yang luar biasa. Nah, ternyata domba yang kita harus jadi domba yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa saja. Domba yang seperti apa? Yang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, merpati, kita lihat merpatinya dulu. Merpati ternyata adalah binatang yang mudah ditipu dan tidak peka. Itu menurut Nabi Hosea ya. Mari orang baca sama-sama Hosea 7 ayat 11. Ada yang boleh bacakan? Yang sudah dapat Hosea 7 ayat 11. Jadi menurut Nabi Hosea, merpati adalah binatang yang mudah ditipu dan tidak peka. Hosea 7 ayat 11. Ayat 11. Efraim telah menjadi merpati tolol tidak berakal, dengan memanggil kepada Mesir, dengan pergi kepada Asyur. Jadi Efraim sudah jadi merpati tolol. Jadi, mohon maaf kalau ada anaknya yang bernama atau kerabatnya bernama Efraim ya. Ternyata oleh Nabi Hosea dibilang sudah jadi merpati tolol. Ini menurut Nabi Hosea ternyata. Jadi merpati adalah binatang yang mudah ditipu dan tidak peka. Sementara di daerah Timur Tengah, ular ternyata dipandang sebagai binatang yang pandai menghindari bahaya. Kalau orang mau ingat-ingat juga jarang kan ada ular yang betul-betul menyerang manusia. Kalau dia menyerang hewan lain ya dalam rangka cari makan, sama seperti serigala, sama seperti singa, sama seperti predator lainnya. Tetapi kalau orang lihat di film-film, kalau ada orang yang diserang oleh ular, biasanya karena orang yang mendekati ular, daerahnya ular, atau justru melakukan sesuatu di keluarganya ular, misalnya mau ambil telurnya kah, atau justru mau menyerang ularnya. Tapi kalau secara alami, ular ini ternyata dia cerdik menghindari bahaya. Jadi sebenarnya makanya banyak orang-orang yang sering ke hutan ataupun ke kebun itu tenang-tenang saja karena dorang tahu bagaimana caranya supaya ular ini pergi. Biasanya dibuat ribut. Karena ketika ada keributan, si ular tahu dia akan menghindar. Ya, jadi ternyata yang diambil di situ adalah bagaimana pintarnya, pandainya si ular ini menghindari bahaya. Jadi ternyata kita diminta untuk menjadi domba yang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Orang-orang Kristen harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya orang-orang Kristen dalam menjalani kehidupan di dunia yang jahat ini, di dunia yang keras ini, harus pandai menghindari bahaya tanpa menjadi berbahaya bagi orang lain. Dan tulus tanpa menjadi bodoh. Kadang-kadang kalau dipikir tulus, orang sebagai orang Kristen diperlakukan tidak adil pun, iyo jo, terima jo. Lama-lama apa yang terjadi? Tak iko atau dorang bikin suka, betul enggak? Kalau orang cuma iyo jo, artinya orang jadi korban terus menerus. Atau kalau dibully terus menerus karena ini orang tidak pernah melawan. Nah, yang diminta tentu sebagai domba kita tidak bisa melawan. Tapi bagaimana orang menggunakan hikmat atau kecerdikan untuk menghindari atau meloloskan diri dari situasi yang tidak menyenangkan itu atau situasi yang membahayakan itu. Contoh yang paling gampang terjadi sehari-hari seperti juga di salah satu teman dalam Herbalife, dia bilang dia hanya seorang cleaning service office girl. Sekali waktu dia bilang dia tidak merasa nyaman ternyata di tempat kerjanya. Saya bilang, loh kenapa kamu kan kerja baik-baik saja? Dia bilang, iya kerja saya sih baik-baik saja, tapi ternyata di tempat kerjanya, di kantornya, kalau ada rapat, kemudian kan pasti banyak hal yang harus diurus di luar. Jadi seperti sesederhana membeli makanan kah, atau fotokopi, atau segala sesuatu seperti itu. Ketidaknyamanan terjadi ketika
si cleaning service ini melakukan tugasnya dengan baik sebagai seorang Kristen yang jujur dan tulus. Dia datang lalu mengembalikan nota sesuai dengan penjualan katukan. Sudah, sebenarnya baik-baik saja sampai di situ. Tapi ternyata justru ditegur, dimarahi. Kenapa? Karena yang mengeluarkan uang, yang memberi perintah, mau membeli apapun itu juga, maunya di markup, ditambahkan. Bila perlu, kalau dikasih uang sekian, harusnya dia kembali dengan kurang, minta tambah lagi. Buat nota fiktif. Ini sangat lumrah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan banyak sekali orang-orang Kristen yang juga akhirnya berkompromi. Atau seperti tadi kata Ibu Ye, tak iko-iko. Seperti itu. Nah, ternyata ini menjadi ketidaknyamanan untuk saudara kita ini. Dan dia memutuskan ya ketika ada kesempatan untuk mengundurkan diri dari tempat kerjanya. Karena dia ternyata jadinya tidak disenangi oleh rekan-rekan kerjanya yang lain dan juga atasan langsungnya. Karena itu tadi, inilah kejamnya dunia. Ketika orang melakukan kebenaran, ketika orang melakukan kejujuran, ternyata ini melawan arus. Karena arusnya sekarang itu ternyata banyak sekali yang tidak baik. Dan ini ternyata juga sudah dilihat oleh Tuhan Yesus bahwa di masa depan akan terjadi hal seperti ini. Jadi serigala-serigala yang dihadapi oleh kita sebagai orang Kristen itu tidak selalu harus berupa keadaan yang sangat menegangkan, harus diancam nyawanya. Tidak, tetapi hal-hal kecil seperti itu juga bisa menjadi serigala-serigala. Dan bagaimana kita sebagai domba harus cerdik, harus tetap tulus tetapi juga tetap cerdik untuk meloloskan diri. Makanya Tuhan Yesus ini benar-benar luar biasa. Diambilnya adalah domba yang tidak bisa melawan tetapi bisa meloloskan diri. Di film-film kartun masih ada salah satu domba yang terkenal adalah Shaun the Sheep. Ya, sampai sekarang juga masih ada. Beberapa kali saya sempat juga nonton bersama anak-anak film kartun. Memang lucu-lucuan tetapi itu juga menunjukkan betapa si dombanya ini juga selalu cerdik dan mereka memang harus selalu menghindari serigala. Atau kalau dalam cerita dongeng-dongeng yang diimpor dari luar negeri juga ada tudung merah dengan serigala-serigalanya besar. Atau juga ada banyak lagi yang menggunakan serigala. Bahkan di film orang dewasa juga ada serigala. Tetapi sudah serigala yang top. Di Indonesia malah ada yang aneh-aneh kan yang jadi-jadian ya serigalanya. Kalau yang top itu sebenarnya ada di mungkin ceritanya Marvel ya. Siapa itu yang apa cakarnya tajam itu? Wolverine. Siapa tak? Wolverine. Ya Wolverine itu kan serigala ya, dan serigalanya ternyata bisa jadi superhero, jadi pahlawan ya. Jadi ada banyak mengenai serigalanya. Kalau mengenai merpati selalu diidentikan sebetulnya dengan ketulusan. Nah, sedikit mengenai ketulusan di dalam terjemahan Alkitab kita yang terjemahan Lai, ternyata ada beberapa kata yang diterjemahkan dengan kata tulus, tetapi sebenarnya bukan harusnya diterjemahkan dengan kata tulus. Seperti di komunitas ini orang sudah belajar mengenai dikaios dan aletheia kan, atau dikaiosune dengan aletheia, mengenai kebenaran atau orang benar. Itu oleh lain diterjemahkan juga sebagai tulus, tere-tere diterjemahkan, padahal harusnya tidak ya. Nah, dalam ayat ini, Matius 10 ayat 16 ini, kata tulus itu yang digunakan adalah akeraios, yang artinya tulus, bersih, tidak bercela, polos. Dalam arti seperti itu. Ada lagi juga arti tulus lainnya dalam bahasa Yunani lainnya, yaitu akikos. Akikos dalam artian tulus hati, tidak bersalah dan polos. Dan yang satu lagi adalah adolos dalam artian murni atau pure. Artinya suatu unsur yang tidak tercampur dengan hal-hal lainnya. Itu ada di ayat-ayat lain. Tetapi yang digunakan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang digunakan adalah akeraios, yang artinya tulus, bersih, tidak bercela dan polos. Baik, mari kita kembali ke para binatang kita. Jadi intinya dalam kita sebagai orang Kristen dalam menjalani kehidupan di dunia yang jahat dan keras ini harus pandai menghindari bahaya,
tanpa menjadi berbahaya bagi orang lain, dan tulus tanpa menjadi bodoh. Sebagai prajurit Kristus, kita harus memiliki kecerdikan. Karena tanpa kecerdikan, domba yang lemah itu akan mudah hancur atau menjadi korban dari serigala. Kita harus memiliki keberanian yang luar biasa, karena akan berhadapan dengan lawan-lawan yang bukan tandingannya. Jelas serigala bukan tandingan domba, tetapi itu juga harus dihadapi. Kalau serigala saja bukan, apalagi harimau ya, atau singa ya. Syukur-syukur singanya ompong. Jadi Tuhan Yesus sebetulnya ingin meneguhkan hati kita. Karena apa? Dia sendirilah yang berjanji akan memperlengkapi kita, akan memperlengkapi domba-dombanya ini dengan kekuatan, dengan kemampuan, dan akan melindunginya juga. Karena apa? Karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Jadi persis seperti moto dari komunitas kita, yaitu menjadi berguna dan berharga di mata Tuhan. Karena memang kita sudah berharga di mata Tuhan. Nah, jadi intinya cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau hanya berdiri sendiri, kecerdikan saja, kalau sekedar cerdik, misalnya kecerdikan ular, kadang-kadang, karena orang singgungnya, kadang-kadang kecerdikan ular ini tidak lebih daripada kelicikan. Jadi licik dia sebenarnya, pandai tapi licik. Kalau hanya kecerdikan ular saja, dan kalau hanya mengandalkan ketulusan seekor merpati saja, tentu tidak lebih daripada sekedar kelemahan. Merpati yang lemah. Bahkan Nabi Hosea bilang bodoh ya. Jadi Efraim bodoh. Kasihan. Ya, tolol ya, tolol. Tolol bahkan. Ini Nabi Hosea luar biasa ini. Jadi kalau sendiri-sendiri akan terjadi seperti itu, tetapi jika digabungkan, maka kecerdikan ular akan menyelamatkan kita dari keterbukaan atau kepasrahan yang tidak perlu terhadap bahaya. Dan ketulusan merpati akan mencegah kita dari cara-cara yang berdosa untuk meloloskan diri dari bahaya atau situasi tertentu. Karena kadang-kadang situasi, kita bilang, aduh ini situasinya tidak enak, kita badusta jo, asih badusta baik. Itu sebenarnya kontradiktif kan, badusta tapi badusta baik atau badusta putih, white lie, sebenarnya dari bahasa Inggris white lie ya, dusta tapi putih, dusta putih. Ini kan sebenarnya tidak benar ya. Orang di sini Tuhan Yesus selalu mengajarkan untuk berpikir benar, berkata benar, dan bertindak benar, berperilaku benar. Jadi semoga kita tidak terjebak lagi, karena yang white lie ini terkadang cukup sering harus kita lakukan, ataupun tanpa sadar kita sudah berkompromi dengan mengatakan white lie, tidak mengatakan hal yang sebenarnya, dengan pemikiran, dengan harapan supaya tidak terjadi konflik. Tapi sebenarnya kita tahu itu adalah hal yang tidak benar. Jadi dari hal-hal yang kecil saja. Maka dengan menjadi domba yang cerdik dan tulus, kita diwajibkan untuk meloloskan diri dari serigala, bukan melawannya. Saya ingin menggarisbawahi kata wajib di sini. Mengapa wajib? Ya, karena kan Tuhan Yesus bilang itu seperti itu ya. Ayatnya juga mengatakan seperti itu sebenarnya. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah. Kalau hendaklah itu kan ada seperti kata perintah, kan bukan sekedar harapan begitu saja. Bukan sekedar, ya moga-moga kamu jadi cerdik seperti ular, enggak ya. Tetapi hendaklah gitu loh. Hampir seperti harap ini dibuat ya, itu beda dengan ya moga-moga ini dibuat. Artinya kalau nggak dibuat nggak apa-apa kan, tapi harap ini diperhatikan ya gitu misalnya. Jadi ada suatu keharusan, atau di sini saya lebih ingin menegaskan lagi dengan wajib ya. Kita wajib untuk mampu meloloskan diri dari serigala, bukan melawannya. Mengapa wajib? Mengingat tugas dan tantangan berat yang harus dihadapi, kesetiaan dan keberanian mutlak diperlukan sebagai pengikut Kristen, pengikut Kristus. Kesetiaan dan keberanian. Amen. Karena saat kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, itu kita harus bayar enggak? Enggak, gratis ya. Ya Bu Yudi ya, gratis kan? Waktu kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Namun, ketika kita mulai mengikuti Yesus, ada harga yang harus dibayar.
Ini yang kadang kita sebut bahasa sehari-hari adalah dengan memikul salib, ya, seperti itu. Ada harga yang dibayar, tetapi sebenarnya harga yang harus dibayar itu juga tidak seberapa jika dibandingkan dengan kehormatan yang dipikul para hambanya, yaitu kita kini, dan kemuliaan yang kelak diberikan pada kita, seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi jangan ragu-ragu untuk membayar harganya, jangan ragu-ragu untuk menjadi domba yang mampu meloloskan diri dari serigala. Mampu meloloskan diri, sekali lagi ya, kata-katanya adalah meloloskan diri, bukan melawannya. Karena kalau dilawan justru kita akan hancur. Ya, itu menunjukkan kecerdikan yang selalu orang katakan dalam banyak kesempatan juga. Jangan lawan dengan keras, misalnya seperti itu kan, tetapi orang lawan dengan kecerdikan, ya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, singkat saja apa yang ingin saya sampaikan. Ada titipan yang mungkin bisa menjadi renungan bagi orang semua. Karena ternyata pengikut Kristus tidaklah lemah. Jadi Tuhan Yesus tidak minta orang jadi lemah. Ternyata pengikut Kristus tidaklah lemah dan tak berdaya. Karena di dalam setiap orang Kristen sebenarnya tersembunyi kekuatan yang luar biasa yang bersumber dari Yesus Kristus dan yang memampukan kita untuk tetap bertahan. Dan sejarah para martir di zaman gereja mula-mula telah membuktikannya. Jadi di zaman gereja mula-mula, ketika agama Kristen belum diakui, maka banyak sekali pengikut-pengikut Kristen yang dikejar dan akhirnya tidak mau menyembah selain Tuhan Yesus, dan dia mati, dan mereka mati demi Tuhan Yesus. Itulah yang disebutkan dengan menjadi martir, dan sudah dibuktikan karena darah mereka lah, maka sampai sekarang gereja Kristus juga tetap berdiri sampai di zaman kita sekarang ini. Dan kita tahu, kita yakin dan percaya bahwa itu akan terjadi selama-lamanya. Itu saja yang saya bagikan pada siang hari ini. Semoga bisa menjadi berkat dan menjadi penguatan bagi orang semua, bahwa sekali lagi orang harus menjadi domba yang cerdik dan tulus, bukan hanya domba yang orang bikin suka, yang serigala bikin suka, sehingga orang akhirnya jadi bahan bully terus-menerus, jadi korban terus-menerus, atau justru terikut arus, tak iko-iko. Seperti itu. Kenapa? Karena semuanya itu hanya bisa orang lakukan bersama dengan Yesus Kristus yang menjadi sumber kekuatan kita sendiri. Jadi Tuhan Yesus bukan sekedar ngomong kepada murid-muridnya ketika dia mengutus murid-muridnya, kamu akan menghadapi serigala ini dan itu, ya. Nanti dibaca selanjutnya bagus sekali. Kamu akan diadili ini dan itu, tapi tidak usah khawatir, tidak usah pusing apa yang akan dikatakan, karena semuanya sudah disiapkan. Jangan lupa Tuhan Yesus sudah memilih orang dan tentu akan bukan hanya menguatkan tapi juga akan melindungi orang. Demikian, Tuhan berkati. Pertanyaan atau diskusi silakan. Silakan Bu Yodi. Katakan tadi tentang harga yang Harus dibayar. Ya. Kalau kita beli barang